Penelitian respon to intervention. Apa sih penelitian respon to intervention? Penelitian respon to intervention atau RTI adalah metode sistematik untuk mengevaluasi kebutuhan siswa dan mendorong prestasi belajar mereka. RTI merupakan bagian dari sistem dukungan berjenjang MTSS yang menyediakan layanan dan intervensi kepada siswa yang mengalami kesulitan untuk belajar. Kemudian apa sih tujuan dari RTI? RTI itu memiliki beberapa tujuan, diantaranya meningkatkan hasil belajar dan prestasi akademik siswa, kemudian mengidentifikasi dan mendukung siswa secara dini, mengurangi rujukan pendidikan khusus, meningkatkan instruksi inti, dan mendukung semua siswa termasuk pelajar yang beragam. Pertama dari penelitian intervensi yaitu screening universal, di mana screening ini siswa itu disaring untuk diidentifikasi siswa mana yang emang memerlukan intervensi. Nah, pada tahap pertama ini tentunya kita membutuhkan dukungan, yaitu bisa dilihat dari aspek penilaiannya. Lalu yang kedua ada intervensi berjenjang. Nah, intervensi berjenjang ini ada 3 tingkat. Tingkat pertama yaitu siswa diberikan materi dengan kualitas tinggi, tetapi disertai dengan bukti. Nah, pada saat ini masih dalam pendidikan umum. Nah, yang kedua ada tingkat 2, yaitu jika siswa ini masih belum bisa gitu, jadi nanti dilakukan di luar dari jam pembelajaran reguler atau ada jam tambahan untuk menerima intervensi. Selanjutnya ada tingkat ketiga. Nah, pada saat pembelajaran tambahan atau bimbingan di luar dari pembelajaran reguler siswa masih tetap sama, maka akan dilakukan intervensi lanjutan dengan yang memang dosisnya lebih tinggi dan lebih ke individual. Lalu ada tahap ketiga atau langkah yang ketiga. Dan langkah ketiga ini yaitu dilakukan pemantauan. Kenapa sih kita akan dilakukan pemantauan? Agar para pendidik tahu apakah intervensi yang telah dilakukan itu sesuai, efektif atau tidak, atau berjalan atau tidak. Langkah yang keempat adalah mengambil tindakan berdasarkan data. Data di sini adalah hasil dari pemantauan yang tadi. Jika emang intervensi tersebut itu tidak cocok, bisa diganti ataupun nantinya bisa dimodifikasi. Nah, di sini ada contoh dari artikel RTI itu sendiri ya. Bisa dilihat di layar. Saya di sini mengambil contoh artikel laporan kasus pada jurnal Damianus, Journal of Medicine. Ya. Di sini ada judul dari artikel ini adalah identifikasi dan intervensi gangguan belajar spesifik pada anak, atau identification and intervention of specific learning disorder in children. Nah, di sini itu biasa pada seperti umumnya artikel ada abstraknya. Nah, kasus di sini yaitu ada sebuah anak laki-laki yang usianya 7 tahun itu memiliki hambatan dalam membaca berdasarkan pengamatan selama 6 bulan di sekolahnya, oleh guru di sekolahnya gitu. Nah, anak ini itu sebenarnya sehat secara fisik, tumbuh kembang sesuai dengan usianya dan mampu berinteraksi baik dengan teman sekolahnya maupun lingkungan rumah. Nah, ini tuh tapi memiliki karakteristik belajar spesifik dominan membaca sesuai dengan Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders itu atau DSM-5. Anak tersebut itu memiliki karakteristik tersebut. Nah, si artikel ini juga biasa ada pendahuluannya. Tapi yang ciri khas dari artikel ini yaitu ada kasusnya. Di sini tertera kasus anak usia 7 tahun ya, yang sering tertukar untuk membaca huruf B itu dibaca huruf D dan huruf B itu dibaca dengan huruf M seperti itu. Kemudian di sini biasa ada diskusi untuk menjawab masalah-masalah tersebut, kemudian penjelasannya dan kemudian kesimpulan dari permasalahan ini, dan biasanya ada daftar isinya juga. Mungkin agak mirip dengan artikel-artikel lain pada penelitian ini, tapi yang secara karakteristik itu ada kasus dan diskusinya untuk permasalahan tersebut gitu. Mungkin cukup sekian dari saya.